kuliah ini gitu kan ya, nanti juga bisa dicermati atau diamati, didengarkan sendiri kalau misalnya tidak atau kurang jelas ya. Oke, saya akan nge-review mulai dari pertemuan 13 karena di sini saya belum sempat menjelaskan karena belum buat videonya ya. Oke, jadi pertemuan 13 dan 14 ini adalah terkait dengan pengembangan alat ukur tes prestasi gitu kan ya, dan pengembangan alat ukur sikap gitu. Nah, kalau kita lihat sejarahnya kayak gini ya, Anda bisa baca sendiri. Nah, kemudian ini definisi-definisi tes ya. Kemudian, nah kesimpulannya tes itu adalah prosedur yang sistematik, berisi sampel perilaku, mengukur perilaku, ya, memberikan spesifikasi format, tidak membatasi materi yang dicakup, dan subjek yang dikenai tes tidak selalu perlu dan tidak selalu harus tahu ia sedang dites. Tidak selalu ya, tidak selalu harus. Nah, kemudian ini juga penting, klasifikasi tes yang pertama itu ada maksimum performance, contohnya adalah tes intelijensi, tes bakat, tes prestasi belajar, atau yang akan kita pelajari di mata kuliah konstruksi alat ukur itu ya ini ya nanti ya. Kemudian ada performance, typical performance. Ini mengungkap kecenderungan tidak ada jawaban benar atau salah. Nah, ini biasanya tes minat ya atau skala kepribadian. Nah, ini yang akan kita pelajari di pertemuan 14. Ini ada klasifikasi tes yang lain. Nah, ini ada kognitif, non kognitif. Kognitif dibagi menjadi dua, abilitas potensial dan aktual atau prestasi ya. Nah, yang potensial dibagi jadi dua lagi, potensial umum dan potensial khusus. Nah, kita ada di sini yang pertemuan 13 ya. Kemudian tipe-tipe tes nih ya. Ada achievement, kemudian ada aptitude. Kalau achievement ini untuk mengukur kemampuan belajar sebelumnya, aptitude ini bakat ya. Terus kemudian intelligence ini potensi. Beda dengan achievement ya. Jadi potensi ini mengandung prediksi gitu ya. Nah, terus kemudian ada personality test, ini mengukur sifat, temperamen, dan disposisi. Ya, ini biasanya di kepribadian gitu ya. Kemudian juga ada tes proyektif ya. Proyektif ini yang biasanya itu stimulusnya ambigu. Ya, seperti yang tadi saya kasih gambar ya, ada TAT, ROSAH. Itu adalah tes-tes yang stimulusnya ambigu atau ini apa namanya? Tes grafis wartek gitu ya. Yang stimulasinya hanya titik, garis, dan seterusnya gitu ya. Kemudian nah, tes prestasi belajar ini terkait dengan Bloom ya. Bloom ini teorinya masih ingat nggak? Teorinya itu yang ada beberapa tingkatan-tingkatan gitu kan ya, ranah belajar. Ada ranah kognitif, afektif, dan konatif. Dan di dalam setiap ranah ini nanti dibagi menjadi beberapa tingkatan. Nah itu, nah tes prestasi ini fokusnya ke ranah kognitif dan difokuskan ke tes tulis, bukan tes lisannya. Nah tes prestasi untuk keputusan pendidikan ditempatkan dalam beberapa fungsi. Misalnya fungsi penempatan untuk raport kelas gitu ya. Kemudian fungsi formatif untuk melihat progres belajar, misalnya UTS, fungsi diagnostik untuk mendiagnosa kesehatan belajar, ya biasanya anak slow learner atau apa nanti ketahuan ya dari tes prestasi ini ya. Kemudian anak disleksia, ya semacam itulah ya. Nah kemudian fungsi sumatif untuk melihat penguasaan pelajaran, misalnya UNAS gitu ya, secara keseluruhan.
Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari tes prestasi. Nah, limitasinya, ya fungsi dan limitasinya, ini Anda bisa baca sendiri. Mungkin yang harus digarisbawahi adalah, jadi akan sangat salah ya jika menganggap apa yang dilakukan oleh tes prestasi semata-mata memberikan angka untuk dimasukkan ke dalam raport. Terus kemudian, hampir semua teori belajar meyakini adanya umpan balik gitu kan yang berupa nilai guna untuk meningkatkan belajar. Jadi kalau nggak ada tes tuh juga nggak ada umpan balik ya, nggak ada feedback. Kemudian tes terkadang dianggap sebagai motivator ekstrinsik gitu ya. Jadi kalau misalnya hasilnya bagus itu bersemangat lagi belajarnya. Atau sebaliknya ya, kalau hasilnya jelek dia akan mengevaluasi diri. Nah, oke. Kemudian pengukuran aspek psikologis ini tidak pernah dapat mencapai ketepatan yang paling tinggi, sedangkan tes prestasi ini estimasinya relatif ya, atau ya cukup presisi lah gitu kan ya, dan bisa terus ditingkatkan presisinya. Nah, kemudian limitasinya juga tidak dapat menggunakan satuan pengukuran nol secara mutlak. Jadi misalnya kalian matematika dapat nol itu kan bukan berarti kalian tuh sama sekali tidak bisa matematika gitu ya, atau nol untuk pelajaran atau nilai 100 untuk pelajaran misalnya psikologi umum, mata kuliah psikologi umum itu belum tentu Anda juga sangat menguasai ini apa namanya materi itu. Jadi nolnya ini adalah nol nisbi ya, atau tidak mutlak. Oke, kita hanya bisa mengatakan kalau nilainya nol itu ya tidak lebih baik atau siswa ini belum mampu gitu kan ya untuk menguasai materi itu gitu. Terus kemudian, nah rancangan tes ya ini hanya aja ya pengantar ya. Jadi kalau kita mau merancang tes prestasi itu yang harus apa namanya, yang harus dirancang pertama kali itu adalah mengidentifikasi tujuan dan kawasan ukur, kemudian menguraikan komponen isi dan batasan perilaku dan kompetensi. Nah, ini contoh dari identifikasi tujuan dan kawasan ukur. Jadi kita harus identifikasi dulu tujuannya itu apa. Tujuannya adalah misalnya contoh di sini kuis psikologi umum. Nah, tujuannya itu. Dan kawasan ukurnya siapa? Untuk mahasiswa Fakultas Psikologi semester 1. Nah, itu ya. Jadi ini harus jelas dulu. Kalau ini nggak jelas, nanti soalnya juga nggak jelas. Kemudian yang kedua, penguraian komponen isi. Komponen isi ini sama aja dengan materi ya. Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah komprehensif dan relevan. Jadi materi yang akan diujikan itu haruslah yang komprehensif, di mana mencakup keseluruhan isi atau bahan pelajaran. Anda bisa menilai dari UTS kemarin, multiple choice, apakah itu materi yang diujikan komprehensif atau tidak. Artinya saya akan menanyakan apa yang sudah saya sampaikan dan PPT yang saya share gitu kan ya kira-kira ya kan. Nah, kemudian jumlah itemnya itu juga semakin banyak semakin bagus. Artinya semakin banyak yang ditanyakan itu semakin komprehensif kira-kira seperti itu. Sedangkan relevan ini item-item yang akan ditulis benar-benar menanyakan mengenai materi yang telah diidentifikasi gitu kan ya. Jadi ini terkait dengan dua hal ini terkait dengan penegakan validitas gitu kan ya. Ya ada sih beberapa materi yang diajarkan tapi tidak layak untuk ditanyakan itu juga ada. Gitu kan. Tidak semua materi yang dijelaskan itu untuk ditanyakan juga gitu ya. Jadi ini yang harus dijadikan panduan untuk menegakkan validitas dari pembuatan
alat ukur tes prestasi. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya untuk gratisannya. Terus, nah ini yang penguraian komponen isi. Nah, penguraian komponen isi ini nanti jatuhnya itu jadinya blueprint gitu ya. Ya ini contoh misalnya untuk mata pelajaran apa nih? Biologi kali ya. Nanti kalau misalnya psikologi umum nanti bisa dituliskan misalnya aliran psikoanalisa atau behavioristik dan segala macam. Nah, kemudian bobotnya ini gimana nentuin bobotnya? Ya, kita lihat banyaknya materi itu berapa banyak gitu ya. Misalnya kayak kemarin, saya banyak, saya selama 3 kali pertemuan menjelaskan tentang item respon teori. Dan saya menjelaskan tentang analisis faktor 2 pertemuan. Sehingga nanti bisa diprediksi soal untuk UAS-nya itu paling banyak menanyakan tentang item respon teori dan tentang analisis faktor daripada pengantar tentang tes prestasi dan pengukuran sikap kan gitu ya. Nah itu misalnya kita membagikan itu ada 7 pertemuan misalnya ya, 7 pertemuan setelah UTS. Nah berarti 3/7 kan gitu kan ya, 2/7 dan 1/7, 1/7 kan gitu ya. 3/7 untuk item respon teori, 2/7 untuk analisis faktor, 1/7 untuk materi hari ini, dan 1/7 lagi untuk yang sikap. Kayak gitu ya kira-kira porsi bobotnya. Nah, terus kemudian, nah ini yang penting juga ya. Jadi batasan perilaku dan kompetensi. Tujuan instruksi khusus ini sudah sangat operasional dan bisa dijadikan indikator perilaku. Contoh, siswa mampu mengidentifikasi struktur akar tumbuhan. Jadi untuk setelah kita menyiapkan apa tadi yang pertama tujuan dan identifikasi tujuan dan kawasan alat ukur, kemudian kita membuat apa namanya membuat ini tadi ya penguraian komponen isi, kemudian kita baru menentukan sejauh mana materi itu ditanyakan kepada siswa, gitu kan ya. Sejauh mana, artinya apakah itu hanya pengetahuan pemahaman atau hanya, apakah itu hanya pengetahuan yang sifatnya knowledge gitu ya, hanya pengetahuan saja, atau hanya atau mungkin lebih tinggi lagi yaitu tentang pemahaman, gitu kan ya. Nah, kemudian tingkat usia harus diperhatikan juga jika siswa SD ini umumnya belum sampai pada tahapan analisis, gitu kan ya. Nah ini bisa lebih jelasnya di sini. Nah jadi batasan perilaku dan kompetensi ini kita merujuknya ke ini ya apa namanya taksonomi Bloom yang ranah kognitif. Nah ranah kognitif ini dibagi menjadi 6 gitu kan ya. Ada 6 tingkatan, mulai dari knowledge sampai evaluasi. Ya. Misalnya untuk mata kuliah, untuk seorang psikolog gitu kan ya, yang sudah jadi psikolog nanti Anda kan menangani klien. Menangani klien ini kan Anda setidaknya Anda menanyakan apa yang menjadi keluhan dan mengevaluasi lah ya kira-kira ya. Sebenarnya yang dia lakukan itu benar apa enggak kan gitu kan ya. Ada abnormalitas atau tidak gitu. Setidaknya kita melakukan sedikit evaluasi gitu kan ya. Ketika kita melakukan penggalian data gitu kan ya terhadap orang itu. Nah, untuk bisa mengevaluasi itu menurut taksonomi Bloom yang ranah kognitif itu sudah menjadi ini ya kemampuan berpikir yang paling tinggi. Jadi kalau Anda itu bisa mengevaluasi orang, maka Anda itu sudah berada di higher thinking level gitu ya. Nah itu. Dan kemudian juga seorang psikolog kan biasanya menentukan apakah layak orang ini masuk ke perusahaan ini dengan jabatan tertentu. Apakah orang ini cocok di label atau di diagnosa secara psikodiagnostik ya, di label bipolar misalnya atau depresi. Nah itu juga merupakan higher thinking level ya yang di ranah evaluasi. Ini ya.
Nah, sedangkan yang paling rendah sebagai pembanding saja itu adalah knowledge ya. Knowledge ini pengetahuan dasar banget. Ya contohnya kan eh, kalau misalnya kalian dulu waktu SD kan ditanya, sebutkan apa yang dimaksud dengan ini, apa definisinya ini. Gitu ya. Jadi hanya tahu aja, tapi sebenarnya kalian kadang-kadang nggak ngerti juga ya, hanya menghafalkan saja gitu. Gitu. Misalnya kenapa kok rumah tradisional Jawa itu dinamakan joglo, kan nggak dijelaskan juga kan dulu itu seperti apa ya, gitu kan. Pokoknya rumah daerah atau rumah adat orang Jawa itu dinamakan joglo, gitu kan ya. Nah, tapi apakah ada penjelasan lebih lanjut? Saya yakin ada, dengan ya, karena secara filosofis gitu kan ya, mengapa ada joglo gitu kan ya, dan yang dinamakan joglo itu yang mana, misalnya gitu. Ada 4 pilar dan segala macam dalam rumah orang Jawa itu. Nah, itu nggak akan diajarkan di kelas 1 SD, 2 SD, dan segala macam gitu ya. Karena sifatnya hanya knowledge aja. Mungkin Anda belajar lebih detail itu ketika mungkin pas waktu kuliah. Ketika itu mengandalkan kemampuan misalnya aplikasi atau analisis. Gitu. Nah, biasanya tes prestasi atau pengembangan alat ukur prestasi itu berkutat di kemampuan knowledge dan comprehension. Dan mungkin sedikit-sedikit analisis gitu kan ya. Kalau misalnya aplikasi atau analisis. Misalnya kayak menerapkan prinsip-prinsip yang sudah dipelajari ke dalam kasus yang baru. Itu contohnya adalah aplikasi ya. Jadi aplikasi itu menerapkan prinsip-prinsip yang dipelajari di kelas untuk kasus yang baru. Contohnya misalnya diajarkan prinsip-prinsip penjumlahan 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Yang diajarkan di kelas kan angka 2 dan angka 2 ditambah 2. Tapi ketika sudah ujian diberi soal yang lain. Yang penting yang ditanyakan adalah prinsipnya, prinsip penjumlahannya, bukan kesamaan angkanya. Banyak anak yang mengalami kesulitan belajar itu ketika di kelas itu bisa dia karena dia mengulang hal-hal yang sama. Tapi ketika ujian ditanyakan lain dengan prinsip yang sama, ditanyakan dengan angka yang lain dan prinsip yang sama, mereka nggak tahu karena memang nggak ngerti prinsipnya gitu kan. Nah itu aplikasi di situ. Nah biasanya ya mentoknya di aplikasi. Oke, untuk materi yang tema hari ini apakah sorry bukan hari ini. Yang tema pertemuan 13 ini yang saya review barusan apakah ada pertanyaan sampai di taksonomi belum ini? Boleh bertanya via voice atau menuliskan di chat. Oke, saya tunggu 1 menit ya. Atau sampai terputusnya koneksi ini. Karena koneksinya tinggal 1 menit 30 detik. Jadi nanti kalau putus langsung reconnect. Kalau ada pertanyaan tulis. Atau langsung ditanyakan via voice. Coba lihat di buku.